Nah, ini padahal orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Ayat ini menunjukkan apa? Wailul lil musyrikin. Menunjukkan bahwa dosa, ya, dosa apa? Dosa tidak membayar zakat, ya. Ini menunjukkan dosa tidak membayar zakat karena disebut dengan wail, kecelakaan. Karena Allah SWT menyatakan celakanya kaum musyrikin. Di sini bukan orang adanya. Kenapa? Karena mereka tidak membayar zakat. Apakah orang musyrik wajib bayar zakat? Enggak. Terkena syariat? Enggak. Terkena. Tapi kalau zakat enggak sah. Dia wajib sholat enggak wajib. Tapi kalau sholat enggak sah. Kalau belum masuk Islam orang kafir, kan? Jadi mereka celaka karena apa? Karena banyak sebab. Di antaranya apa? Kesyirikan dan kekafiran. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan sifat mereka yang tidak membayar zakat, jadi orang musyrik tidak membayar zakat, mereka celaka, yang disebutkan di sini menunjukkan ini adalah salah satu sebab utamanya dibandingkan sebab-sebab yang lain. Kenapa mereka celaka? Di antaranya karena tidak membayar zakat. Jadi udah pada pembahasan lalu disebutkan beberapa pendapat ulama tentang makna wail, ya kan? Ada yang berpendapat ini adalah penyebutan celaka secara umum, wail. Ada juga yang berpendapat bahwa wail adalah salah satu jenis siksaan yang ada di neraka. Ada pula yang berpendapat bahwa wail merupakan lembah di neraka atau gunung di neraka. Ini pendapatan ataupun juga danau ya di neraka, bahkan juga siksaan yang berat. Ada juga menamakan itu pintu di neraka. Ini terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jemaah kita yang dapat Allah, jadi orang-orang musyrik dan kafir memang tidak diwajibkan membayar zakat kecuali kalau nanti masuk Islam, kan? Tetapi Allah menyebutkan apa? Wailul lil musyrikin, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang musyrik. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang-orang kafir juga dibebani cabang-cabang syariat agama. Dari ayat ini ulama memahami sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Mukhtar, pendapat yang dipilih, annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir mukhatabuna bi furu'i syari'ah al-mahmudiyah. Jadi orang-orang kafir itu juga terbebani dengan cabang-cabang syariat. Ya, baik yang diperintah ataupun yang dilarang, ya. Al-muriyah wal manhiyu anha. Untuk apa? Liyazdada adzabun fil akhirah. Untuk apa? Menambah azab mereka di akhirat. Bukan hanya kekafirannya, bukan karena kesyirikannya, tapi juga karena tidak melaksanakan syariat. Jadi orang-orang musyrik dan kafir, meskipun mereka tidak berislam, tidak masuk Islam, tetapi mereka diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam. Dan syaratnya mereka harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Kalau mereka sholat, zakat segala macam, ya nggak sah, karena belum masuk Islam. Karena syarat ibadah itu ada seorang musyrik. Jika mereka tidak menjalankannya, maka semakin banyak pula dosa yang mereka lakukan. Orang yang bilang bebas mereka, orang kafir nggak sholat nggak apa, tapi terkena beban sebenarnya. Ya, jadi apa yang wajib bagi orang Islam diwajibkan pula bagi orang-orang kafir maupun orang musyrik. Maka di antara kewajiban-kewajiban tersebut yang pertama adalah memeluk agama Islam, kan disuruh masuk Islam. Lalu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Ketika mereka tidak mau memeluk agama Islam dan tidak pula menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, maka semakin besar
dosa mereka. Oleh karenanya, ketika menjelaskan tentang keadaan penghuni neraka, ya, kenapa mereka masuk neraka? Ya, mereka tentunya bukan orang Islam, bukan orang Muslim, ya. Tentang neraka sakar itu kan disebutkan masalakakum fi sakar. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Kenapa kamu masuk ke neraka sakar? Ini udah di neraka ditanya kenapa kamu masuk? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Apa jawab mereka? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya orang musyrik, orang kafir kan ya sholat. Tapi dan sebelumnya walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Itu kan kewajiban-kewajiban sama muslimnya gitu kan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ya, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami adalah yang mendustakan dari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Jadi mereka, ya, kesalahan atau dosa yang paling besar kenapa masuk ke neraka sakar? Karena tidak sholat. Jadi di antara sebab orang-orang kafir mendapatkan azab pada hari kiamat adalah karena mereka tidak menjalankan syariat Islam dan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang telah memeluk agama Islam, tetapi orang kafir tidak memeluk Islam. Jadi orang Islam sholat, ya kan, bersedekah kepada orang miskin tentunya, beriman kepada hari akhir. Tetapi orang kafir tidak sholat, tidak bersedekah, dan tidak pula beriman pada hari akhir. Begitu juga dengan kewajiban bayar zakat. Ya, sudah seharusnya orang-orang kafir membayar zakat. Tetapi sebelum membayar zakat, mereka harus masuk Islam dulu. Kalau ingin ibadahnya diterima agar ada nilai pahalanya. Kalau mereka donasinya banyak, sosialnya banyak, bantu banyak, tapi nggak masuk Islam, ya nggak ada nilainya gitu kan. Karena apa? Mereka tidak masuk Islam dan tidak pula membayar zakat, maka mereka mendapatkan azab, ya, di neraka nanti pada hari kiamat. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Intinya apa? Semua ini menunjukkan bahwa tidak membayar zakat merupakan dosa besar. Masyaallah muslim-muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara-saudara yang yang dimuliakan Allah. Kemudian Imam Az-Zahabi juga di sini dia mengutip surat At-Taubah ayat 34-35. Wa qala Allah berfirman, walladzina apakah hanya untuk orang beriman saja atau juga untuk mereka, ya? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya kata Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Beri kabar gembira. Siksa pedih tadi sudah beri kabar gembira. Ya. Apa siksa yang diancamkannya? Orang yang punya emas perak disimpan tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ya, pada hari nanti dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Jadi harta bahu nanti yang untuk menyiksa orang itu hartanya yang tidak disalurkan dengan benar, ya. Lalu disetrika dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Kenapa? Ada penjelasannya. Kenapa disiksa dahi, punggung, lambung? Lalu dikatakan pada mereka, ya, sambil disiksa, ya, disetrika, ya, jadi setrika dengan
emas perak yang ibunya tadi dijadikan serikat dari mereka, lampu mereka dan bumi mereka, sampai dikatakan ada hada maka nastum li anfusikum. Inilah harta, ya. Ini harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Nggak berbagi, nggak dibersihkan dengan zakatnya. Waduhu ma kuntum taknisun, rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Berat, ya. Simpan emas, perak atau uang, itu digabungkan semuanya kan sama dengan harta itu. Kalau nggak dikeluarkan, ini ancamannya dalam surat Tobat 34335. Jadi ini adalah dalil tentang siksaan kepada orang yang tidak membayar zakat, yaitu zakat harta emas dan perak. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menyimpan harta mereka dan tidak membayarkannya untuk zakat, maka pada hari kiamat nanti Allah akan menghadap mereka dengan harta mereka. Jadi yang disimpannya itu sebagai ini menunjukkan apa? Bahwa tidak membayar zakat adalah perbuatan dosa besar. Dan ayat ini baru turun terkait dengan ahli kitab. Nah, ayat ini turun terkait ahli kitab. Sebagaimana jelas di awal ayat tadi, tetapi turun untuk kaum muslimin. Nah, maka di awal ayat kalau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan? Inna katsiran minal ahbari wa ruhban la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Barulah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabbi dan rahib, tokoh-tokoh agama, ya, mereka benar-benar memakan harta manusia dengan batil. Ini ulama-ulama dulu Yahudi Nasrani, ya, serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Barulah ayat tentang zakat tadi. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi ayat ini tidak khusus menceritakan tentang ahli kitab saja. Ya, karenanya di awal ayat Allah menyatakan wahai orang-orang yang beriman. Ini sebagai peringatan terhadap orang yang beriman, jangan seperti mereka. Ya kan? Selain itu, ya, setelah menyebutkan ahli kitab, barulah berfirman walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fidda, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, sehingga bersifat umum. Asalnya kan untuk ahli kitab. Ini mencakup ahli kitab yang disebutkan sebelumnya dan juga mencakup kaum muslimin. Kenapa? Karena jika maksud Allah hanya terbatas kepada ahli kitab, tidak berlaku bagi kaum muslimin, maka Allah akan berfirman yaknizuna, dan mereka, ya, menyimpan emas dan perak sebagai kelanjutan dari sifat para rahib dan rabbi tadi. Tetapi di sini ayat disebutkan walladzina, ya, ada tambahan walladzina yaknizuna dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, sehingga memberi faedah keumuman, hanya berlaku untuk bukan hanya orang-orang ahli kitab, tetapi juga berlaku bagi umat Islam atau kaum muslimin. Adapun jenis siksanya, maka dengan dikai, ya, kai, fatwa, yaitu dengan apa? Menempelkan logam yang panas pada anggota tubuh. Jadi besi atau apa dipanaskan, ditempelkan di dalam tubuh. Sekarang mungkin lebih tepat setrika, ya kan? Nah, kalau dulu kan pakai bara, sekarang pakai listrik, gitu ya. Dengan bahasa yang lebih mudah kita kenal sekarang dengan menyetrika anggota badan menggunakan logam yang panas atau besi yang panas. Dalam ayat disebut 3 anggota badan yang disebutkan apa? Pertama disebutkan patuk wadiha cibaruhum, ya, lalu diserika dengannya dahi mereka, wajunubuhum, lambung mereka, wazuhurum, dan punggung mereka. Ini ada 2 pendapat. Mengapa azab dikhususkan pada 3 anggota tubuh? Enggak semuanya, gitu kan?
Yang pertama, ketika mereka mencari harta dan kedudukan, maka Allah hinakan mereka dengan memberikan wajah mereka. Ketika mereka bermajlis dengan orang miskin, mereka berpaling, ya, maka Allah memberikan lambung mereka karena nggak peduli dengan orang miskin. Ketika mereka bersandar dengan punggung mereka, maksudnya kepada harta, dengan tawakal terhadap harta, bukan kepada Allah, maka Allah memberikan punggung mereka. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ketika mereka melihat orang miskin, mereka mengerutkan kening, mengerutkan dahi. Ya, kenapa? Merasa terganggu dengan orang miskin. Harus disantuni, harus bayar zakat, itu kan? Karena ini dalam rangka merendahkan, jadi merendahkan orang miskin. Maka Allah memberikan dahi mereka yang ngerenyut tadi. Lihat orang miskin tuh nggak suka gitu. Adanya berkenyat. Ketika orang miskin minta kepada mereka, mereka memalingkan lambung mereka, ya, berbelok ke kanan atau ke kiri menghindar. Maka Allah menjadikan lambung kanan dan kiri mereka. Dan ketika orang miskin semakin bertambah minta-mintanya karena membutuhkan dan punya hak, mereka berbalik meninggalkannya. Maka Allah memberikan punggung mereka. Kalau melihat berbalik, maka punggunglah yang disetrika. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghadap mereka, ya, dengan harta yang mereka kumpulkan, bukan emas, perak, uang, dan zakat, ya nanti dengan harta tadi. Makanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, walihada, oleh karena itu yuqal, dikatakan man ahabba syai'an wa qaddama ala ta'atillah udhiba bih. Siapa mencintai sesuatu lebih didahulukan daripada ketaatan kepada Allah, maka akan diadab dengannya. Ya, wa haula'i lamma kana jam'u hadhil amal atara indahum min ridallah anhum. Jadi dalam tafsir Katsir disebutkan, karenanya dikatakan, ya, rasanya siapa yang mencintai sesuatu, apa saja, emas, perak, rupiah, kebun, apa saja, dan mendahulukannya daripada ketaatan kepada Allah, sibuknya melalaikan, ya, ibadah dan sebagainya, maka dia akan disiksa dengan sesuatu yang dicintainya itu. Jadi alat mencinta yang menyiksanya gitu. Makanya yang punya ternak itu pun nanti nyiksa ternaknya yang nggak bayar zakat, kan? Maka ketika mereka lebih mendahulukan menumpuk harta daripada keridhaan Allah, maka mereka diadab dengan harta tersebut yang disimpannya. Sebagaimana Abu Lahab, ya, yang dilaknat oleh Allah, ya, berusaha keras memusuhi siapa? Rasulullah SAW. Begitu juga dengan istrinya yang membantu dalam pemusuhan, ya kan? Istrinya yang paling setia, yang paling dipercaya, paling dicintainya, ketika dunia kan membantu mengganggu Nabi, itu kan? Maka pada kiamat istrinya Abu Lahab ini akan ikut serta membantu menyiksa. Coba, ya kan? Yang di dunia itu teman dekat, paling terpercaya, dia ikut menyiksanya karena dia dimilikinya. Ya, fiji dia pada lehernya hablum mim masad, ada tali dari sabut, yaitu istrinya dengan tali tersebut mengumpulkan bahan bakar mereka, ya, bahan bakar neraka yang dikumpulkan lalu melemparkannya kepada Abu Lahab. Istrinya lebih sakit nggak? Kan seorang lain kan, tapi istrinya menyiksa, ikut membantu, sehingga yang demikian lebih menyiksanya karena siksaan tersebut datang dari wanita yang paling sayang kepadanya ketika di dunia. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan lagi, ini zakat, orang yang mau zakat dari harta ternak, juga ternak itu yang akan digunakan untuk menyiksanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanam, tidaklah seorang pemilik unta ataupun sapi ataupun ghanam, kambing, la yu'addi minha zakataha, tidak menunaikan zakatnya, illa kutihala yaumal qiyamah yadhi qa'im qalqal. Jadi ini juga menjelaskan, ya, bahwasanya harta yang dimilikinya
yang tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebutnya akan menyiksanya. Tidak seorang pun dari pemilik unta, sapi, ataupun kambing yang tidak membayar zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti, dia akan dilemparkan beralasan wajah, yang ditelungkupkan pada suatu dataran yang luas, lalu datanglah hewan-hewan tersebut. Ya, ngapain? Menanduk, kemudian menginjaknya. Ternak tadi yang di dunia punya peternakan banyak, gak bayar zakat, hewan tadi datang di tanah yang lapang untuk apa? Menanduk dan menginjak-injak. Berapa banyaknya? Setiap kali hewan terakhir menginjaknya, udah depan diinjak tanduk, udah terakhir habis kan? Deretannya mungkin panjang sesuai dengan jumlah yang dimilikinya, maka hewan yang pertama kembali lagi berputar beriringan, diinjak ditanduk terus sampai terakhir ya selesai, balik lagi yang pertama. Untuk apa? Menanduk dan menginjaknya seperti setia pada awalnya. Hingga kapan? Sampai batasnya kapan? Ini bahaya, lama banget. Hingga manusia selesai disidang pada hari itu. Jadi sampai selesai nanti ya persidangan bagi mereka. Hatta yuqada bainan nas fi yaumin kana miqdaru 50 alfasan. Sambil menunggu persidangan selesai, disiksa terus. Ternak itu bolak-balik menginjak menanduk, padahal di sana satu hari lamanya 50 alfasana, 50.000 tahun. Jadi terakhir ya siksa ini sebelum masuk neraka, masih di padang mahsyar sambil nunggu giliran disidang. Masya Allah, kan berapa lama itu? Hatta yuqda, sampai manusia disidang pada hari itu yang lamanya seperti 50.000 tahun. Setelah itu baru akan kemudian dia akan melihat jalannya entah ke surga atau neraka, ya. Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ini makanya di sini walaupun ancamannya berat, azabnya sangat pedih, berat, diinjak-injak berapa 50 tahun, tetapi dia ya tidak kekal di neraka tadi, karena dia tidak kafir itu kan. Kemudian wa ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatu illa musila lahu kanzu yaumil qiyamah syuja'an aqra. Ini kalau ya tadi tentang ternak ya. Kemudian orang yang tidak menzakat emas dan perak juga, bukan, kalau tadi kan ternak suruh injak-injak menanduknya. Adapun orang yang tidak membayar zakat emas dan perak, tadi kan dikatakan disetrika gitu ya, maka ada juga adat yang lain pada hari kiamat itu hartanya akan menjadi ular jantan yang tidak ada rambutnya, ular jantan yang botak karena sangat tua, tidak ada rambutnya lagi. Jadi Syuja'un Aqra dalam Islam disebutkan, inilah aku dulu hartamu, dikejarnya, lari deh di dunia atau dikejar kan, di sana hartanya nanti akan menjadi ular yang berbisa, menakutkan tentunya kan. Jadi hewan-hewan yang dahulu dipelihara dimiliki oleh manusia di dunia ya, yang tidak dibayarkan zakatnya nanti akan datang dan dikumpulkan pada hari kiamat, jadi pada masyarakat untuk menyiksanya. Jadi seorang disiksa dengan harta yang dimilikinya yang dikumpulkan. Jadi di sini menunjukkan ada beberapa faedah, setidaknya ada 4 faedah. Ya, yang pertama, ini adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa penyiksaan seseorang dengan apa? Dengan apa yang dia cintai, cinta emas, cinta perak, dan disiksa dengan apa? Ya, cinta ternak. Ini kalau tidak ada zakatnya kan, ketika dirinya mendahulukannya yang dia cintai tersebut daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, azab ini adalah bentuk siksaan pemula, bukan siksaan ya baru pengantar, katakanlah ada ya.
Kalau perlombaan lomba itu baru kate ada badannya mengantar saja. Ketika berada di padang mahsyar, belum masuk neraka nih, masih di padang mahsyar. Hingga semua manusia selesai disidang selama 50.000 tahun, dia belum disiksa dulu, belum dihitung dia. Sebelum mendapat siksaan berikutnya di neraka. Jadi baru pembuka, mengantar dulu sebelum siksa yang sesungguhnya. Jadi sungguhnya ini adalah bentuk siksaan yang sangat lama tentunya ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa proses manusia saat dibangkitkan dari kuburnya, ketika kiamat hancur, kemudian dibangkitkan dari kubur, lalu dikumpulkan di padang mahsyar gitu kan, hingga melewati sirat selama 50.000 tahun. Jadi sudah dibangkitkan itu sampai nanti meniti sirat yang ujungnya adalah surga, itu 50.000 tahun. Allah sebutkan dalam surat Ma'arij, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jadi para malaikat dan roh, maksudnya malaikat Jibril, naik menghadap kepadanya dalam hari yang kadarnya, ukurannya 50.000 tahun di surat kiamat. Jadi seseorang harus melewati banyak tahapan ya, hingga berakhir masuk ke dalam surga atau neraka. Prosesnya banyak, ditimbang amal macam-macam itu kan, sampai nggak ada yang bisa, semuanya pasti lewat dengan jembatan tadi. Jadi ketika manusia disidang oleh Allah, orang-orang yang tidak membayar zakat disiksa lebih dahulu. Orang udah diurus ya, sehingga manusia selesai dari persidangan. Jadi orang udah selesai, dia baru disidang, diadab dulu. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tidak membayar zakat boleh jadi merupakan yang paling terakhir disidang. Karena di sini itu kan diinjak-injak oleh ternaknya, disetrika dengan emas peraknya gitu kan, sampai orang udah selesai baru dia diurus. Karena mereka terus disiksa sampai semua orang selesai. Hatta yukdo benanas, sampai semua orang selesai baru dia di terakhir, karena dapat azab pembuka tadi. Jadi setelah semua orang disidang, barulah mereka yang menghadapi persidangan. Orang sudah mungkin jalan duluan, ada yang jatuh ke neraka sampai ke surga ada yang. Kemudian yang keempat terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Hadis ini tadi walaupun disiksa bolak-balik diinjak-injak kita, setelah itu dia akan melihat jalannya entah ke surga atau ke neraka. Ini yang menjadi dalil bahwa hukum orang yang tidak membayar zakat karena malas adalah tidak kafir. Tapi adabnya belang, ancaman belang. Kalau para sahabat sepakat, yang amalan yang bisa menjadi kenal kafir adalah meninggalkan sholat kan. Kalau zakat walaupun siksa yang berat 50.000 tahun ya, tetapi dia tidak kafir. Ini ditunjukkan dengan sabda Nabi tadi. Setelah itu berarti Allah lama banget, dia akan melihat jalannya entah ke surga atau ke neraka. Jika dia kafir, maka tempat kembalinya adalah ke neraka. Dan disebutkan orang kafir juga kan wajib zakat, ada beban tadi kan. Ketika enggak, ya dia ada di atas masuk ke neraka kan gitu. Akan tetapi yang disebut menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan bahwa Allah akan memaafkan kalau beriman. Ya kalau ada tauhid, ya, sehingga tempat kembalinya adalah ke surga walaupun sudah bapak belur isinya gitu kan. Akan tetapi jika seseorang mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kan, nggak mengakui zakat itu wajib, maka dia kafir dengan kesepakatan ulama. Beda nggak bayar zakat dengan mengingkari kewajiban zakat. Walaupun dia bayar zakat, tapi dia mengingkari wajibnya, bisa kafir. Tapi dia mengimani, meyakini zakat itu wajib, tapi nggak bayar karena pelit, karena apa? Maka lain lagi itu dosa besar. Demikian barangkali untuk malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan pekan depan bagaimana ya Abu Bakar As-Siddiq ya sampai memerangi mereka yang tidak membayar zakat,
Bahkan di situ yang Umar yang biasanya tegas, Abu Bakar Siddiq yang biasanya lunak, berbalik sikap. Abu Bakar Siddiq tegas, harus diperangi. Umar kita gitu kan, melunak, dia kan masih sholat. Tapi akhirnya sepakat mereka harus diperangi. Demikian bila taufiq wal hidayah wala minkum, kita cukupkan dengan mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.